Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya mohon maaf karena ada satu dan lain hal. Untuk pertemuan kali ini, kita tidak dapat tatap muka langsung di kelas. Namun, Ibu harap tidak menghalangi semangat belajar kita semua. Baik, langsung saja di sini kita akan membahas mengenai beberapa macam penyakit pada sistem pencernaan manusia, kemudian akan mempelajari apa penyebab dari penyakit-penyakit tersebut dan kejadian-kejadian apa, gangguan-gangguan apa saja yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari ini. Nah, gangguan ini erat kaitannya dengan penyakit, khususnya pada sistem pencernaan manusia ini. Nah, jika kita klasifikasikan secara garis besar, itu dapat terjadi di mulut, lambung, dan usus. Langsung saja kita pelajari yang pertama dari gangguan pada mulut. Itu ada serostomia. Serostomia ini merupakan kondisi produksi air liur yang sangat sedikit. Jika kita lihat secara kasat mata, orang-orang penderita serostomia ini mulutnya itu akan cenderung terlihat lebih kering. Baik itu bibir, pecah-pecah, kemudian lidah pun akan terlihat terbelah-belah seperti itu. Otomatis, proses pencernaan pun, pengunyahan makanan pun akan terganggu. Karena apa? Pada air liur ini, telah kalian ketahui bahwasannya dalam pengunyahan makanan itu kita membutuhkan air liur, di mana air liur itu mengandung enzim amilase yang akan mencerna pati pada makanan. Kemudian yang selanjutnya ada sariawan. Sariawan ini merupakan luka atau peradangan dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit. Baik itu di bibir, di lidah, di gusi, ataupun di langit-langit juga bisa. Orang-orang penderita sariawan ini biasanya sering terasa jika sering mengalami hal ini ketika mereka kekurangan konsumsi vitamin C. Kemudian selanjutnya ada parositis. Parositis ini sering kita dengar di kehidupan sehari-hari itu dengan kata gondongan. Gondongan cenaya kalau di Sunda mah. Nah, ini merupakan infeksi pada kelenjar parotis. Nah, di sini satu atau kedua pipi kita itu akan terlihat membengkak ketika mengalami parositis ini. Karena kelenjar ludah parositis ini diserang oleh virus. Oke, selanjutnya ada gangguan pada lambung. Itu ada gastritis, kolik, ulkus. Nah, ini Ibu hanya menjelaskan 3 ya. Gastritis ini merupakan radang selaput lendir pada dinding lambung yang disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl ini terlalu tinggi, serta konsumsi makanan yang tidak higienis. Nah, kalian bisa cari tahu sendiri bahwasannya makanan apa saja sih yang dapat memicu asam lambung itu naik. Nah, diantaranya ada makanan pedas, kemudian ada buah-buahan juga ada beberapa yang memang memicu asam lambung seperti jeruk, tomat itu ya, itu sebenarnya bisa memicu asam lambung itu naik. Kemudian untuk kolik ini rasa nyeri pada perut karena mengkonsumsi makanan yang mengandung zat merangsang seperti cabai, lada, jahe. Nah, kolik ini sering kita kenal dengan kram perut. Nah, itu yang sakitnya luar biasa ya. Kemudian selanjutnya ada ulkus. Ulkus ini merupakan radang pada dinding lambung karena tingginya produksi getah lambung. Namun makanan yang dikonsumsi itu sedikit. Nah, jadi produksi getah lambungnya itu secara berlebih. Kalian tahu bahwasannya ketika produksi getah lambung ini berlebih,
Nah, ini akan merusak selaput lendir pada lambung. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada gangguan pada usus. Itu ada diare, sembelit, peritonitis, dan appendicitis. Diare itu merupakan infeksi kuman pada kolon yang mengakibatkan pengaturan air itu terganggu. Nah, untuk diare ini cenderung feses itu akan lebih cair. Nah, pengeluaran fesesnya pun akan terjadi 3 kali atau lebih dalam seharinya itu. Kemudian ada sembelit. Sembelit ini merupakan sulit buang air besar karena penyerapan airnya itu terlalu berlebih sehingga feses akan sulit keluar. Nah, untuk diare dan sembelit ini permasalahan utamanya itu pada penyerapan air. Untuk diare itu terlalu banyak keluar feses karena penyerapan airnya terlalu sedikit. Untuk sembelit penyerapan air berlebihan sehingga sembelitnya yang sulit. Lalu ada peritonitis, merupakan infeksi pada rongga perut. Kondisi ini timbul akibat dari infeksi bakteri atau jamur. Kemudian appendicitis itu merupakan radang appendix atau umbai cacing atau sering kita kenal dengan usus buntu. Nah, di sini ada 3 hal yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mules ketika BAB, tersedak, kemudian banyak juga orang yang bilang misalnya nih ketika kalian lagi makan seblak, kalian jangan makan seblak, nanti konsumsi cabai ke tubuh kita itu terlalu banyak, nanti biji-bijinya nggak kesaring loh di usus, nanti kamu usus buntu. Nah, biasanya suka ada tuh yang kayak gitu. Itu bener gak? Nah, untuk itu ibu pengen kalian menganalisis, mencari tahu apa aja sih penyebab dari ketiga peristiwa ini. Nanti kalian tulis tangan ya. Nanti kalau udah langsung dikirim ke Google Classroom. Nanti ibu buatkan kolom tugasnya. Kalian cari tahu apa sih penyebab dari mules ketika BAB itu. Kemudian tersedak itu ada kesalahan di tubuh yang mana, di organ yang mana. Kemudian usus buntu itu sebenarnya disebabkan dari apa aja. Baik, sekian yang dapat ibu sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, boleh tanya langsung di bawah ya. Nanti kita diskusi sama-sama. Terima kasih.